Perkenalkan, nama saya Ahsan Hadi. Saya dari kelas 1D Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini mungkin saya akan sedikit menceritakan proses saya ketika menjalani challenge UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Fahrudin Jayadi. Baik, sebelum itu mungkin saya akan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrudin yang sudah memberikan challenge UAS yang menurut saya itu merupakan perubahan yang baik buat diri saya dan buat juga teman-teman saya mahasiswa lainnya. Nah, saya di challenge kali ini mengambil yang pertama itu sholat tahajud, mendoakan orang tua serta membaca Quran. Nah, pada hari pertama waktu saya menjalankan sholat tahajud mungkin sedikit sulit buat saya, karena ya dulu memang saya pernah yang namanya pesantren, itu menyuruh kita pasti ada peraturan untuk sholat tahajud. Nah, mungkin setelah keluar dari pesantren saya sudah tidak terbiasa dengan sholat tahajud. Nah, di challenge kali ini Bapak Fahrudin memilihkan untuk menunaikan sholat tahajud. Nah, mungkin dari situ saya berpikiran, wah bakal susah nih kalau bangun malam, karena saya juga kadang bangunnya subuh aja gitu, jarang bangun malam. Nah, nggak lama-lama dari hari pertama saya bisa bangun dan saya ngerasa diri saya tuh kayak, wah keren nih, bangga saya bisa bangun malam ternyata. Nah, dari situ mungkin ada acuan buat kita dan memotivasi kita buat bisa kita ternyata berubah diri secara perlahan. Dari situ mungkin saya sudah terbiasa dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai akhir challenge. Alhamdulillah saya bisa menjalankannya dengan baik, walaupun memang tantangannya itu banyak sekali. Nah, yang kedua, saya mendoakan orang tua. Nah, kan dari banyak kita nih pasti mendoakan orang tua gitu kan, namun mendoakan orang paling sehari sekali atau berkali kali. Nah, dari challenge ini Bapak Fahrudin menanamkan dalam diri kita itu untuk mendoakan orang tua setiap hari, ya, setiap hari, setiap waktu, setiap detik mendoakan orang tua. Karena apa? Karena kita sebagai anak itu wajib mendoakan orang tua. Alhamdulillah dengan ini Pak Fahrudin mengingatkan saya betapa pentingnya mendoakan orang tua dan menjadikan kebiasaan kita buat selalu mendoakan orang tua. Dan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Nah, di membaca Al-Quran ini mungkin saya sebagai anak pesantren orang pesantren sebelumnya mungkin ya sering baca Al-Quran, tetapi setelah saya keluar dari pesantren mungkin lebih sedikit jarang membaca Al-Quran karena mungkin ada faktor lain, ada faktor yang mengganggu kita, jadi kita nggak terbiasa untuk membaca Al-Quran. Nah, dari challenge ini Bapak Fahrudin menanam lagi buat kita untuk kebiasaan baca Al-Quran setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, apa sih tantangannya ketika menjalankan challenge ini? Saya menjalani challenge ini tantangannya mungkin kalau dari sholat tahajud itu yang pertama ngantuk. Nah, dari rasa ngantuk itu kita bakal memunculkan rasa malas, karena saya sebelumnya itu jarang terbiasa buat bangun malam, karena biasanya bangun kita itu subuh. Nah, di situ mungkin tantangannya itu ya. Ada tantangan selain daripada sholat tahajud seperti mendoakan orang tua dan membaca Al-Quran itu pasti males gitu, karena kita nggak terbiasa. Nah, mungkin dari situ kita harus menanamkan dalam diri kita dan membiasakan dalam diri kita untuk selalu melakukan kegiatan kebaikan, itu menjadi kebiasaan diri buat kita, karena itu bakal bermanfaat buat kita dan menjadikan ladang pahala juga buat kita. Nah, cara-caranya supaya bisa bangun tahajud itu gimana? Nah, kalau cara-caranya itu usahakan tidur di awal waktu, seperti dari jam 9 sampai jam 10. Nah, tidur dari jam segitu dan usahakan masang alarm. Ya, alarmnya dinyalain tuh. Ya, biar supaya kita bangun jadi seger gitu. Serius, saya nggak bakal bohong. Kalau misalkan kalian tidur di awal waktu terus bangun, pasti nggak bakal ngantuk lagi, karena secara ini langsung seger gitu. Wah, seger. Habis itu langsung kita wudhu, langsung sholat. Seperti itu.
Nah, mungkin itu aja sih pengalaman saya ketika menjalani challenge pada awas kali ini. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kembali kepada Bapak Farudin yang sudah memberikan challenge. Semoga Bapak Farudin selalu disehatkan selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusan, dan semoga amal jariah yang Bapak tanamkan kepada saya dan juga teman-teman lainnya menjadikan jariah yang baik gitu Pak, untuk saya dan juga teman-teman lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana kata Bapak, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.